Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Darman yang budiman dan dirahmati Allah selalu. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini pribadi akan menyampaikan atau berbagi perihal tentang la haula wala quwata dalam kehidupan yang nyata. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat yang budiman, dimanapun berada, pada hakikatnya hidup ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerak dan langkah, melihat, mendengar, merasakan, menghirup, merasakan nikmat, merasakan pusing, merasakan ruwet, ternyata itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam kehidupan yang nyata ini kita tiada berdaya, tiada daya dan upaya kecuali daya dan upaya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu, kalimat la haula wala quwata illa billah itu bukan hanya sekedar diucap atau dibaca, tapi kita resapi, kita lakonin, kita praktekkan di dalam kehidupan nyata. La itu tiada, wala quwata itu daya dan upaya, illa billah kecuali oleh Allah. Nah, maka ketika kita bergerak, kita melangkah, kita bekerja, kita melihat, kita mendengar, kita merasakan, itu semuanya kekuatan Allah, daya dan upaya Gusti Allah. Nah, terus kita ini menyaksikan yang mana yang menyaksikannya? Jasad atau perasaan atau pikiran? Bukan, tapi jiwa lah yang menyaksikan. Nah, jiwa, karena manusia itu terdiri dari 3 unsur: jasad, jiwa, ruh. Nah, jasad inilah yang tiada daya dan upaya kecuali daya dan upayanya Gusti Allah, digerakkan, ditidurkan, dijalankan. Nah, dan jiwa inilah yang menyaksikannya. Ya, karena di dalam kenyataan hidup kita ini adalah sebuah pentas, sebuah lakon yang harus kita lakoni dan mempraktekkan kalimat la haula wala quwata illa billah di dalam kehidupan nyata. Yaitu contoh ketika kita dihina, dicaci, dimaki, difitnah, ya dicemooh, itu semua karena daya dan upaya Gusti Allah. Ya, kita hanya menyaksikan. Dalam menyaksikan diam tak berdaya itu, kita harus menyadari dan menerima bahwa itu adalah kuasa dan kehendak Allah. Sadarlah. Oh, menyaksikan kan, menonton, pikiran ruwet, wah, perasaan galau, wah, badan ini sakit, pegal, menyaksikan, tidak berkomentar. Maka itu menyadari kekuatan Allah dan menerima daya dan upaya Gusti Allah kepada si jasad ini, kepada Adami. Jasad inilah Adami. Maka jadilah sang penyaksi yang tiada berdaya dan berupaya kecuali daya dan upayanya Gusti Allah. Menyaksikan si jasad bergerak ke sana kemari. Siapa yang menyaksikannya? Jiwa dengan kesadaran, yaitu sadar Allah, bahwa yang menggerakkan ini Allah, bahwa yang menggerakkan pikiran, menggerakkan perasaan, dan telinga pun diperdengarkan itu karena Allah. Tiada daya dan upaya lah kita ini, kecuali semuanya daya dan upaya Gusti Allah. Mendengar aja diupayakan oleh Allah, apa daya kita?
Melihat aja diperlihatkan oleh Allah, apa daya kita? Berjalan aja digerakkan sama Allah, apa daya dan upaya kita? Tidak ada, kecuali menyadari dan menerima. Itulah kalimat la haula wala quwata illa billah di dalam kehidupan yang nyata. Bukannya ketika kita ini mendapat musibah, wah, pasrah sajalah. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Bukan untuk diucap, tapi dipraktekkan. Iya, dipraktekkan. La haula wala quwata illa billah di dalam kehidupan yang nyata itu. Kita diam tidak berkomentar, kita diam tidak menilai, kita diam tidak menganalisa, kita diam hanya menyaksikan. Berserah diri, pasrah total kepada Allah dengan kesadaran dan melakoninya. Oh, pikiran saya ruwet. Ya udah, la haula wala quwata illa billah, yaitu tidak berkomentar, tidak menilai, tidak menganalisa. Kenapa ya pikiran saya ruwet? Nah, dengan bahasa itu berarti kita sudah tidak menyadari Allah, sudah tidak menerima kehendak Allah. Nah, itulah la haula wala quwata illa billah. Ya, kita digerakkan ya, ikutin aja, sadari. Kita mendengar ya, sadari. La haula wala quwata illa billah di dalam kehidupan yang nyata ternyata menyadari dan menerima semua ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bahagialah orang yang punya sifat la haula wala quwata illa billah, karena selalu menyadari dan menerima segala ketetapan dan ketentuan dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam makna nyata la haula wala quwata illa billah, bukan kita hanya berdiam diri, tetap kita bergerak mengikuti perintahnya. Si jiwa inilah yang menyaksikan, si jasad ini menyadari, si jiwa ini menyadari jasadnya yang tiada daya dan upaya, kecuali daya dan upayanya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita sama-sama belajar untuk selalu menyadari dan menerima semua ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya manusia itu tiada daya dan upaya dan tiada berdaya kecuali daya dan upayanya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Semoga kita semua dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian apa yang pribadi sampaikan saat ini, semoga bermanfaat bagi diri pribadi dan bagi sahabat-sahabat semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sadar Allah.